Islam itu indah. Rasanya satu title dari salah satu acara TV yang saya gemari. Saya sadari ternyata itu bukan hanya sekedar satu title bahwa Islam itu indah. Tapi dari beberapa hal yang merupakan ajaran dari Islam yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis, itu memang pada faktanya indah. Jadi tidak salah kalau seandainya acara di salah satu stasiun TV yang menjadi andalan saya setiap pagi sebelum beraktivitas itu penuh dengan makna. Salah satunya pada hari ini, di hari raya Idul Adha. Umumnya kalau kita mendengar orang bicara tentang korban, itu adalah sesuatu yang identik tidak enak atau sakit hati ataupun sesuatu yang tidak nyaman. Seperti katakan ada orang yang mengatakan, aduh saya dikorbanin nih untuk satu kepentingan. Atau aduh saya jadi korban seseorang yang punya keinginan tertentu untuk mencapai satu jabatan, maka saya yang dikorbankan untuk itu. Namun apa yang terjadi pada saat hari raya Idul Adha? Orang justru mengeluarkan segenap effort. Tidak sedikit orang yang berusaha untuk menabung dari tahun lalu sehingga pada saat hari raya Idul Adha berikutnya bisa melakukan satu kurban. Begitu banyak orang yang rela, ya bukan hanya satu kambing, tapi justru banyak kambing, atau bukan hanya satu sapi untuk 7 orang, tapi mungkin satu sapi untuk diri sendiri, bahkan lebih dari satu sapi. Indahnya berkorban pada hari ini. Berkorban pada hari ini identik dengan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang ke depan menjadi amal untuk menuju Rabb-nya, menuju surganya. Indahnya Islam, bagaimana sebuah istilah korban, sebuah istilah berkorban menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Kita bisa rasakan begitu kita punya segenap effort, segenap kekuatan untuk bisa berkurban di hari kurban, merupakan satu ketenangan batin, sesuatu yang menyenangkan di dalam kita melalui fase dari Idul Adha sekarang ke Idul Adha berikutnya. Sehingga pada saat menuju Idul Adha yang berikutnya, kita berusaha kembali, kita berusaha untuk menabung kembali sehingga kita bisa berkurban. Itulah indahnya Islam. Kurban menjadi sesuatu yang menyenangkan. Satu dari keindahan Islam kita bisa rasakan di hari raya Idul Adha ini. Kalau kita bicara sebuah pengorbanan atau sesuatu yang dikorbankan, itu biasanya menyangkut sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak nyaman. Namun berbeda sekali ketika kita mendengar kita berkorban di hari raya Idul Kurban. Kalau kita berkorban di dalam kehidupan dunia, umumnya tidak ada satu orang pun yang mau dipilih menjadi orang yang dikorbankan. Contohnya saja, ketika kita memiliki seorang teman yang memiliki sebuah keegoan, sebuah keinginan yang luar biasa untuk mencapai satu prestasi tertentu atau jabatan tertentu, sehingga ada istilah dia menghalalkan segala cara dan mengorbankan orang lain demi kepentingannya tersebut. Tentu ketika di situasi itu sangat tidak menyenangkan ya. Namun di raya Idul Adha ini, begitu banyak orang, kaum muslimin dan muslimat, yang bukan hanya dia orang kaya, tapi juga orang yang tidak berada, berusaha untuk menabung uang, untuk mengumpulkan sedikit demi sedikit uang, demi bisa berkurban di hari raya Idul Adha. Dan bagi yang berkecukupan, juga mengorbankan, karena mereka punya kemampuan untuk berkorban lebih dari satu ekor kambing, atau tidak bertujuh untuk satu ekor sapi, tapi bisa saja dia lebih dari satu ekor sapi.
Dan ketika kita sudah merasakan indahnya berkurban, bukan tidak menutup kemungkinan bahwa ketika dari hari raya Idul Kurban sekarang sampai dengan hari raya Idul Kurban berikutnya, kita akan mempunyai segenap effort untuk mencoba untuk menabung kembali untuk bisa menikmati indahnya berkurban. Kenapa? Karena ternyata Islam sudah mengajarkan, karena di dalam kurban ada 5 manfaat yang bisa kita nikmati dari kurban tersebut. Tentu saja sesuatu yang menyenangkan. Salah satu bukti betapa indahnya Islam itu kita bisa rasakan pada saat hari raya Idul Kurban atau hari raya Idul Adha. Sehingga tidak heran begitu banyak kaum muslimin dan muslimat yang sangat menantikan datangnya Idul Kurban. Mengapa? Karena sesungguhnya di balik pengorbanan yang kita lakukan di dalam hari raya Idul Kurban, ada 5 manfaat yang bisa kita rasakan. Yang pertama adalah kurban akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja mengingat kurban adalah salah satu ajaran di dalam Islam, sehingga insya Allah jika niat kita adalah lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kurban itu tentu akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua adalah dengan kita mengorbankan harta kita untuk berkurban, ternyata hal itu akan dapat menghapuskan kita dari dosa-dosa. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja, maka terhapus dengan kita melakukan kurban. Kita sadari bahwa sesungguhnya harta yang kita miliki ataupun terkadang hati kita seringkali dinodai oleh beberapa hal, sehingga dengan melakukan kurban kita dapat merasakan manfaatnya, yaitu mensucikan harta dan diri kita ataupun hati kita. Kemudian yang keempat adalah makna dari berkurban itu akan mengingatkan kita akan adanya sebuah kematian, khususnya apabila kita menjalankan sunnah dari berkurban, yaitu ikut menyaksikan bagaimana hewan yang sudah kita pilih, hewan yang sudah kita siapkan untuk berkurban, disembelih untuk kurban kita. Sehingga pada saat itu kita sungguh merasakan bahwa segala sesuatunya tentu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari berkurban, ini adalah satu rangkaian yang akhirnya menjadi penyebab mengapa hari raya Idul Kurban itu adalah hari raya yang sangat dinantikan. Begitu banyak kaum muslimin dan muslimat yang akhirnya memiliki kerinduan yang luar biasa menanti hari raya Idul Adha. Kenapa? Karena manfaat kelima dari kurban adalah kita memiliki rasa syukur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberikan keluasan harta, keluasan rezeki, sehingga kita bisa melakukan kurban. Namun sesungguhnya
keluasan harta dan keluasan rezeki itu sendiri, jika tidak diiringi oleh keluasan hati, tentu saja bukan tidak mungkin. Meskipun kita berkecukupan, maka kita tidak melakukan kurban. Sehingga inilah besarnya kurban, sehingga kita bisa yang pertama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita jadi mengingat sebuah kematian. Keempat, kita mensucikan harta dan juga diri kita. Dan tentu saja yang keempat adalah bahwa kita mengingat akan sebuah kematian. Jadi inilah yang merupakan salah satu bagian dari indahnya Islam yang saya akan bahas berikutnya, untuk keindahan-keindahan Islam dengan seluruh ajarannya. Sangat berharap bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saya diberi waktu dan kesempatan untuk membahas begitu banyak keindahan Islam yang lainnya dengan segala acaranya yang luar biasa.